Dan di situ kemudian para ulama diperbolehkan jika Quran ini misalnya ada tas membawa mushaf pun kan nggak boleh nih dibawa tanpa wudhu kan, walaupun nggak baca bawa aja nggak boleh. Sekarang Quran itu dimasukkan ke tas. Kalau tas itu tidak ada barang lain nih kecuali tasnya itu sendiri dalam Al-Quran, niat membawa tas pun tidak boleh. Enggak, karena tidak ada barang lain selain pada Al-Quran. Tas itu memang tempat untuk membawa sesuatu kan. Nah, sesuatu di dalamnya hanya berisi Al-Quran, diniati dia bawa tas pun tidak boleh. Nah, kecuali karena tas itu alat untuk membawa sesuatu gitu. Sekarang kalau isinya ada Quran, ada buku yang lain, ada yang lainnya, terus diniati membawa buku, maka sah, maka boleh. Kayak kita ini asal ya. ada yang usul lainnya, Pak. Ya kayak kita gini kan, Ya. boleh kan, ada pulpen, macam-macam ada buku. tuh kalau Budi tuh Quran doang tuh. Harus punya wudhu. Ya, tidak boleh punya wudhu. Tuh Quran doang tuh isinya tuh. Kecuali kalau ada alat-alat lain, bentuk lain yang dibawa di dalamnya, diniati alat itu nggak apa-apa. Pupuk. Kalau ada campuran lain untuk dijadikan alasan, ada rumput, ada yang lainnya kan pasti tuh, bukan hanya teropong saja yang dijual. Ya, dicampur dan barang-barang lain dan sebagainya, maka tujuannya pun boleh kita menjual pupuk. Tapi kalau itu hanya tai KB, misalkan teropong KB, dia nanti menjual pupuk, nggak bisa, karena itu teropong itu, gitu. Karena dia murni. Kecuali kalau ada campuran yang bisa dijadikan alasan bahwa itu adalah merupakan pupuk, gitu loh. Kalau kita nggak beli ya cuma ngasih ongkos apa ganti aja itu enggak. Kan dulu saya tuh peternak cacing ya, jadi kan perlu tai sapi tuh ya saya ambil aja sapi, kata si tukangnya nggak pernah minta duit ya cuma saya ambil kan dia ngangkutin tuh pakai karung, masukin ke truk, saya kasih uangnya itu aja. Saya sebenarnya nggak apa-apa gini, kalau yang namanya dianya nggak niat, yang diharap itu jual beli najis ya gitu ya. Kalau nggak jual tuh nggak apa-apa, bangke nggak apa-apa, untuk peternakan kamu nggak apa-apa ya. Saya di pondok tuh nembak apa namanya, bukan tikus yang sama puternya Mbak Yai. Untuk lelenya beliau, lele. Saya beberapa kali lah ikut. Ayo Fuadi ikut. Iya pakai. Ayo. Bertiga. Ini bawa ini. Senapan angin. Dia mati. Oh, dapat 4-5 gitu. Kita pulang. Tikus itu kan tidak halal bagian. Terus dibakar, bangkai kan, terus bangkai mati. Terus dibakar, kasihkan ke bukan masalah jual beli itu kan. Bukan. Barang pakai dijual ya untuk lele gitu. Kasih untuk lele gitu lah. Dia bukan dijual belikan bangkai atau barang-barang itu. Hatta walaupun itu tikus, walaupun itu barang kayak kucing, ya untuk dijual nggak masalah, itu bukan barang najis. Ini kan najis nih masalahnya. Kalau bangkai kan najis. Ya bukan bangkai enggak. Kucing kalau dia menjadi mati, dia jadi bangkai kan. Nah, tapi kalau masih hidup, dia suci. Kenajisannya itu karena dia jadi bangkai. Paham enggak? Nah, sama dengan barang yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hidup itu menjadi bangkai hukumnya. Hati-hati loh. Bagian tubuh hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup itu bangkai. Tapi Kulit. Nah, Kulit. ilah kecuali itu belum selesai ya. Kecuali misalnya kita nemu tangan apa namanya, sapinya hidup gitu kan. Itu termasuk bangkai. Termasuk hukumnya. Artinya itu najis. Sapinya sendiri tidak najis kan, tapi bagian tubuhnya yang terpisah dari hewan tersebut yang masih hidup hewannya lain, berbeda dengan gini. Kalau hewannya itu sembelih, sapinya tubruk gitu kan, ya udah dipotong-potongnya nggak najis, nggak ada yang najis itu tuh. Oke, yang ini masih hidup dia, berarti kan nggak di itu potongannya apa saja lah, ya jarinya ya apanya pokoknya. Nah, kecuali ada kecualian bulu-bulunya, domba, entok, bebek yang akhirnya kita buat Untuk boleh tuh. Ausaf ya Al-Bari dan seterusnya, ada Qur'annya ada itu. Ada itu. Jadi tidak masalah, itu tidak masalah. Kalau bulu kucing sama. bulu-bulu. Hati-hati. Ya, najis. Enggak apa-apa enggak. Bulu-bulu. Kalau teman saya itu, dia nyuplai untuk itu warung Lamongan. Dia ngomong sendiri yang di Kepanjen itu. Dia menernakkan lele itu di septic tank. Maaf Bapak. Nah, itu
tamselnya pernah ditanyakan ke salah satu kiai juga waktu itu ada Batsul Masail. Jadi tamselnya itu tamsil pupuk. Kalau itu diharamkan, itu sama saja kita juga haram memakan dari singkong ataupun tumbuhan-tumbuhan yang itu dikasih pupuk kompos. Tamselnya analoginya ke situ. Pokoknya kalau jelasnya setiap binatang yang halal, makanannya apapun halal. Ya, Syafi'i itu. Kalau Hanafi, kalau Hanafi, kalau binatang itu halal, makannya yang haram, jadi haram dia. Itu Hanafi. Tapi ya, Kalau sapi enggak. enggak. Yang lele itu halal. Dia mau makan bangkai, mau makan ya kan najis, makanannya seperti itu. halal, halal. Kalau Hanafi enggak, diempanin bangkai punya haram, wah jangan haram itu. Gitu. Masih masalah tohara, tapi mungkin beda dengan konteksnya. Ini tentang air yang mustamal itu. Oke. Itu kalau di perumahan kan biasanya airnya gitu Pak, airnya kecil-kecil Pak. Baknya. Pak. Ya, betul perumahan itu betul. Ya. Itu kalau seorang perempuan yang habis haid kemudian mau mandi besar, itu caranya gimana kalau untuk tidak tertutup? Airnya hidupin. Jangan putus. Bukan gitu masalahnya, di perumahan itu tahu sendiri nggak gitu. Kan terus mandi. Jangan bisa. Gimana? Dan Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Itu air. Hati-hati, potongan kolahnya tinggi apa pendek? Ada yang kecil tapi dia tinggi bentuknya. Nggak nyampe lah Ustaz. Ada yang pendek, kecil itu pendek. Kalau pendek itu sangat riskan untuk kita balik. Satu lagi. Balik lagi ke situ. Kan saya tanya, Cipratannya. itu tinggi apa tidak? Baknya. Ya gini lah, Normal. rendah, tetap bisa balik. Bisa balik kan. Sebalik. Terus begini, ada nggak dua kula? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada dua kula. 200 liter. Sekarang nomor satu nih. Yang 80 literan itu bak kecil malah. Caranya, Banyak. pertama buat panasan. Buat apa? Panasan. Apa namanya? Pancuran. Panasan kalau gitu. Oke, air kecil yang kurang dari kula jangan dikobok untuk bersuci. Baik itu mandi besar ataupun berwudu jangan dikobok. Karena udah jelas itu. Pakai ember ya. Nggak boleh. Boleh. Karena basuh pertama sih iya, karena belum terpakai. Terus, tapi nanti keduanya itu sudah Bercampur. Ya. campur. Oke. Makanya diakali dengan pancuran selang. Oke. Ini selang ini jangan sampai air yang bekasnya itu Balik lagi ke sumber. Oke. Kalau nggak nyambur ke sana, sah. Mandi dengan air yang kurang dari 2 kolah, gitu kan? Dengan catatan seperti itu. Sah juga sah. Sekarang begini. Kalau airnya itu 2 kolah, bener ada 2 kolah. Misalkan nih, dikobok itu nggak masalah. Tapi awas hati-hati, jangan ngepas dari ukuran 2 kolah. 2 kolah macam-macam ulama tuh. Ya. Nanti muncrat berkurang gitu. Ada yang 270 liter, ada yang 292 liter. Ulama, ada yang 300 sampai muncul kan ada. Itu ukurannya. Makanya kalau bikin kolah, jangan ngepas ukuran standar 272 misalkan. Jangan, lebihkan ke 400. Sebab air itu kalau full penuh ya. Kalau ukurannya standar, ya oke, nggak masalah. Tapi kan kalau orang beruntung ada yang berkurang sedikit 2 cm, 3 cm gitu. Maka air itu menjadi berkurang jumlahnya kan. Makanya kenapa dilebihkan dari 270 liter? Karena antisipasi kalau itu celong segini, berarti dia masih menyisakan air Cukup 2 kolah. cukup 2 kolanya. Seperti itu ya. Oke. Jadi pertama antisipasi itu. Yang kedua, caranya gini. Ada di antara Syafi'i berbeda pendapat soalnya. Imam Haramain, Imam An-Nawawi beda. Caranya kalau air itu sedikit, boleh kita berwudu atau mandi besar menggunakan air yang kurang 2 kolah dengan niat setiap kali mencibuk air diniati dengan menyibuk air. Jadi nanti air yang jatuh dari tangan yang sudah kita buat bersuci, yang jatuh ke tempat itu, ke air itu lagi, yang menjadikan dia tidak mustamal. Oke? Kenapa? Karena setiap kita nyabuk itu adalah niat mencibuknya. Jadi setiap kali nyibuk, saya niat nyibuk air.
Jangan istishabun niat. Artinya setiap tajadud niat nyibuk itu baru sah. Walaupun airnya kurang dari kolah, ada cipratan yang kesana dari Itu berarti niatnya pertama aja. Iya. Pertama mandi besar dia pertama aja. Enggak, Malah setiapnya itu. setiap nyedok kan. Jadi ishabun niat itu maksudnya adalah kita tuh sadar bahwa kita itu sedang mandi besar. Dari awal tuh niat awal pertamanya. Dalam hati kita bahwa kita masih tetap sampai selesai mandi itu dalam ingat bahwa kita lagi sedang mandi besar gitu. Nah itu namanya istishab niat. Tapi setiap kali kita mencibuk kurang yang 20 itu harus ada niat. Saya niat nyibuk, tajadud terus aja, saya nyibuk lagi. Saya niat nyibuk lagi gitu. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama menganggapnya sah. Ya, yang kedua menganggapnya tidak sah. Ya, yang tidak sah karena tetap dua kolah itu tetap balik dan tidak bisa dengan tajadud itu. Tapi menurut Kiai saya waktu ngaji tetap sah. Tetap sah. Hatta begini. Ada dua pendapat lagi ya. Air yang kurang dari dua kolah, air yang mustakmal, ngumpul menjadi lebih dari dua kolah lagi, dia menjadi air yang Mustakmal. Suci. air mustakmal, Ya. ngumpul lagi, Lebih dari 2 kolah. lebih dari 2 kolah. Para ulama ada dua pendapat. Ada dua pendapat nih. Suci dan mensucikan. Yang satu suci tapi tidak mensucikan. Oke. Saya lebih memilih, saya pribadi, suci dan mensucikan. Imam Haromen, Imam Juwaini dalam kitab Burhan dan kitab di Hayatul Matlab, beliau lebih cenderung pada pembolehannya. Berbeda dengan imam yang lain. Tapi juga gitu, bahwa air mustamal tetap dia mustamal. Mustamal itu tetap setelah dibuat untuk bersuci kan, baik untuk berwudu ataupun mandi besar. Dia itu sudah gunakan. Berapa besarnya pun volumenya, tetap dia mustamal. Tak boleh, walaupun besar. Nah itu yang, tapi saya lebih milih boleh kalau memang lebih dari 2 kolah, walaupun itu adalah air mustamal. Dosanya juga berbeda itu. Saya lebih cenderung pada pembolehannya karena kiai dulu begitu. Makanya kan diantisipasi di pondok-pondok itu begini. Kalau kita ambil ada kolah ya, kamar mandi itu kan, kan tempat kencing, tempat apa macam-macam. Ya sebelum mandi ada yang kencing situ di dalam kamar-kamar itu. Jadi di bawah kamar mandi itu, di bawahnya pas kita keluar apa dalamnya itu dipendem lagi, ada lubang apa yang besar di bawah itu disemen juga untuk menampung air banyak. Ngerti nggak? Jadi ketika kita keluar, kita tuh ciprat, ada air itu lagi, tapi ada bolong-bolongnya di situ kan? Bolong-bolong, ada keramik tapi bolong-bolong yang kira-kira air dari bawah itu ya, tembus. Ya. Jadi ciprat, kenapa? Karena mengantisipasi. Kalau ada air kencing muncrat kemana-mana gitu kan, kaki atau sebagainya tuh kita, wah akhirnya kan kalau keluar langsung bisa kemana-mana. Mesti kemana-mana, najis kan? Jadi di luarnya ketika habis mandi kita keluar, menuju ke tempat kaki naiklah ke lantai, itu ada tempat dulu di situ dan terguyur air, yang air itu ternyata jalan itu besar, sehingga lebih dari 2 kolah, sehingga najisnya nggak najis lagi, nggak najis kan karena lebih dari 2 kolah kan, nggak najis. Nah, itulah antisipasinya. Jadi tidak masalah kalau airnya itu lebih dari 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah udah bahaya. Sekarang kalau yang prakteknya orang-orang yang kurang air ya, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Gimana kurang airnya seberapa? Ya sekarang kan banyak yang di negara kayak di sini aja dulunya mah nggak ada air ya. Itu gimana sih caranya untuk kalau mandi wajib? Enggak. Cuma dapatnya seember Oke. atau Udah banyak itu. Ya gimana caranya? Banyak. Di gunung Sekarang udah banyak air. Seandainya kita dalam jangan zaman sekarang aja lah misalkan. Sekarang ya. Kita di Gurun Sahara nih. Kita lagi pergi jauh. Banyak. Ada air cuma 1 botol aqua. Botol aqua. Sendiri atau 2 orang kita berjalan. Tidak ada air kita temukan, hanya itu. Ya. Sementara itu hanya cukup untuk minum. Maka dia wajibnya tayamum. Ya, tayamum. Seandainya harus berwudu dengan itu, 1 botol gede itu sudah cukup untuk 2 orang tuh, Pak. Ya, caranya gimana? Buat mandi atau buat wudu? Buat wudu. Oke lah. Botol 1 botol. Enggak terlalu gede lah. Caranya begini. Wudu itu jangan
tangan kita ketika membasuh muka atau anggota yang dibasuh jangan dilepas, Pak. Ketika tangan itu melepas, kayak gini nih, basuh tangan nih. Jadi seret air ya, sedikit nih. Basuh tangan kiri misalkan. Terus nempel terus sampai rata, iya rata. Kalau kita terangkat sedikit, nah udah. Ini harus dengan air baru nih. Paham nggak? Yang kurang. Yang kurang tadi kalau jadi air satu sedikit aja, satu asal betul-betul jangan diangkat. Muter sampai kira basah semua. Di terus, nah itu baru sah. Seret lagi, terus gitu, kayak jangan gitu ya. Kalau muka ya gitu, jangan lupa diratakan mana yang sampai sini kan. Tapi kalau kita diangkat tangannya, ya sudah, ini yang belum dianu harus dengan air baru. Itu cara seperti itu. Jadi kalau sedikit airnya, cara seperti itu ya, jangan dilepas. Nanti sudah harus mustakmal dan selanjutnya air yang sudah mustakmal. Oke. Paham ya? Sudah mustakmal. Artinya kalau kita ngangkat, maka air ini yang keduanya setelah diangkat tadi untuk membasuh yang masih kering itu termasuk mustakmal, nggak boleh karena sudah dibuat untuk di sini. Oke. Jadi kalau dia itu tidak diangkat, maka dia masih belum disebut mustakmal. Ya kayak di inilah di pesawat ya. Nah, gitu. Kan cuma sedikit tuh kadang-kadang kita pakai gelasnya gelas kecil nih. Straight aja gitu. Tapi awas ya. Jangan terlalu sedikit. Ya. Jadi dalam mazhab itu kalimat Al-Qur'an wala tusrifu itu jangan berlebihan atau israf ya. Itu maksudnya bukan berarti harus sedikit sekali. Enggak. Tawassut, i'tidal. Maksud ayat itu. Artinya jangan terlalu sedikit, nanti khawatirnya tidak sah gitu. Tidak semalahan. Ya, harusnya ya berlebihan juga nggak boleh. Bahkan berlebihan di situ, israf di situ termasuk wudu di tempat yang airnya besar pun kita juga tidak boleh israf. Kayak gini, mandi jelas kalau di keran mah jelas mah di keran mah ya. Kenapa nggak dipikirin? Jelas. Sekarang di laut kita mandinya di wudu di sungai. Wah, itu tuh termasuk israf katanya. Iya. Subhanallah. Sampai segitunya. Jadi tetap aja biasa. Ngambil biasa. Ya gitu. Banyaknya di akhir mengalirkan. Wah itu tuh makruh gitu juga. Misalnya kayak gitu. Aduh, para ulama seperti gitu. Itu biar puas, batalin aja dulu baru niat Mungkin baru pikiran lagi. kita yang namanya israf itu kan eman-eman banyune gitu ya. Iya. Ya cuma bukan Kalau hanya nang banyune ya wis lah. Ya cuma banyak sekali kok. Gitu kan. Apalagi Pak Audit niwun di pesawat tadi ingat saya. Kalau suatu Hormati waktu. Hormat waktu lah. Itu perlu wudu apa enggak? Wudu. Ya kalau wudu berarti tidak ada hormat waktu. Nah, tuh enggak perlu ya. Kalau hormat itu berarti dia memang tidak ada wudu. Kalau ada wudu, punya wudu berarti sholat itu sempurna. Tapi duduk itu posisinya. Enggak boleh. Oh ya udah enak aku kayak gitu. Oke, dengar. Dia hormati waktu itu karena dia tidak punya syarat untuk sholat kan. Oh iya. Syarat sholat kan wudu ya. Masa sholat nggak punya wudu kan begitu. Nah berarti soalnya hanya dia hormatil waktu itu. Tapi kalau ada wudunya berarti dia memang sudah masuk syaratnya kan. Iya. Orang sholat harus punya wudu karena itu sebagai syarat. Maka sholatnya tidak disebut dengan hormatil waktu karena dia punya syarat masuk syaratnya. Nah jadi waktu itu ada sholat yang tidak memenuhi syarat. Itu apa? Tidak ada wudu. Loh ya gitu kan. Termasuk begini. Hadas besar gimana? Di pesawat. Kalau kecil mah enteng, bisa baca Fatihah, bisa baca apa, sholat juga kan. Hadas besar kan baca Fatihah juga haram. Kasarnya orang yang hadas besar membaca Quran kan nggak boleh. Di pesawat gitu. Udah dari cantik. Kamu garing. Atau misalkan tidur sampai ngimpi, keluar mani. Mau mandi gimana gitu. Air enggak ada. Setelah dia harus sholat. Dalam sholat itu ada baca Al-Quran. Aja Al-Fatihahnya, gitu kan. Nah, bagaimana mengatasinya, menyikapinya? Imam Nawawi mengatakan tetap Fatihah padahal dia hormati waktu ini, Pak. Dihormati. Maksudnya jelas lah.
berarti dia nggak mandi, dia nggak wudu kan gitu. Qurannya tetap dibaca. Jadi dihormati waktu itu bukan sholat main-main. Tetap Fatihahnya dibaca karena Fatihah itu adalah salah satu rukun kan dalam sholat. Tetap dibaca, tapi tidak boleh membaca surat. Jadi hanya Fatihah, karena Fatihah menjadi rukun. Kalau sholat kan bukan tuh. Nah, jadi tetap saja lepas itu ya langsung Allahu Akbar, Sami'allahu hamidah gitu. Tapi nanti sholat dihormati waktu ini kalau sampai di tempat tujuan sholat lagi. Itu kalau hadas besar itu bersuara atau baca dalam hati juga nggak boleh? Dalam Quran. Enggak, dalam misalnya, pesawat. ya di dalam pesawat. Misalnya ini mah. Jangankan dalam pesawat, Pak. Nah, dalam pesawat. Di sini saja nih. Kita lagi head nih, Kita lagi sebesar nih. Sebesar nih. Baca Quran dalam hati sah. Boleh. Jangan pesawat. Di sini aja lah, di sini. Kata bunyi bersuara tapi dia tidak menjelaskan, mendohirkan kalimatnya sah, boleh. Boleh itu tuh, boleh. Jadi kalau di pesawat kenapa enggak? Diam aja pakai baca dalam hati kan boleh. Kan lagi sholat. Orang sholat kan nggak boleh di dalam hati. Ya, gimana? Ada desis-desis. Nah itu desis-desis aja kan boleh. Iya boleh. Nah itu luarnya gitu. Berarti baca Quran, maksudnya baca Quran. Iya mas, gini maksudnya gini. Saya nih, tadi kan belum bilang. Saya nih punya hadas besar. Enggak belum. Ngimpi ya di pesawat. Ngimpi di pesawat. Subuh. Nah, kita menghormati waktu belum kejadian. Maaf, saya juga kejadian. Misalnya ini ntar. Iya juga nggak mau. Terus kan gitu ya. Iya. Terus apa Fatihahnya? Kan itu boleh. Iya. Ya, emang jadi, memang gitu. Ya gitu Memang maksudnya. begitu. Nggak jelas itunya tapi Tetap dibaca. Sekarang ditangkap pramugari nanti. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum kejadian. Jadi ada air, ada apa. Sebab justru kalau tidak ada seterusnya sholatnya tidak. Ya, itu maksud saya itu. Kalau sholat menurut Kota Sarwa itu sholat duduk itu tidak sah. Ya. Harus berdiri, harus Ya. rukunnya harus terpenuhi. Kalau Oke. di pesawat itu lebih baik ke Karena yang dikodok. Oke, betul. Itu antisipasi, Pak. Jadi yang benar sholat yang kemana saja tempat besar itu adalah sholat sunnah, ya. Bukan sholat fardu itu, oke? Sholat sunnah karena Nabi dulu mengerjakannya adalah sholat sunnah. Makanya sholat yang sempurna dalam pesawat pun dalam dalam pesawat nih tetap nanti di rumah dianjurkan untuk di sholat lagi, gitu. Walaupun sempurna nih. Sebab yang tidak ada anjuran qadha itu adalah sholat sunnah. Karena kanjeng Nabi dulu naik keledai, sholat itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu turun kan? Nah, di pesawat juga gitu, karena harus sempurna dilakukan. Kanjeng Nabi sholat di keledai itu kesana kesini, keledainya kan berngetan, mulon, nggak karuan kan? Itu dalam kendaraan. Itu sholat yang dilakukan Nabi adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ketika sholat fardu kanjeng Nabi tetap turun, atau sholat yang benar, termasuk di pesawat juga. Tapi kan boleh kan kita sholat duduk di pesawat. Iya boleh. Ntar kalau nyampe di rumah dianu lagi sholat lagi. Oke. Ya. Ada ulang di rumah. Nah, kalau menurut pendapat ulama khilaf di situ. Kalau itu memang keadaannya bisanya seperti itu, maka tidak tetap sah dan tidak perlu ngulang. Contoh kayak macam di Saudi. Kita jangankan di pesawat ini. Kita sholat saat umroh berjubel, sujud tidak sampai pada sujud yang seharusnya, yang tidak sempurna. Karena uang banyak sekali, sujud di pada orang malah, gitu kan? Sholat itu dianggap sah dan kita tidak perlu mengulang ketika dalam keadaan setelah selesai di situ kan, belakang banyak tuh, tidak perlu. Ya. Oke, paham ya? Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Karena Pak, karena memang darurat kan, penuh sesak, pesawat kena begitu. Makanya ada yang mengatakan tidak perlu mengulang. Karena Pak, dia telah memenuhi standar syarat yaitu wudhunya, apanya gitu kan. Keadaannya tidak seperti dan itu tidak mengapa. Karena keadaan seperti itu. Sementara dia sudah masuk waktu sholat, dia wudhu, ada wudhu, berarti dia memang bisa sholat. Hanya tidak bisa darurat gitu, tidak bisa melakukannya secara sempurna. Entah itu kayak lagi umroh sesaknya, bukan main pesawatnya karena dalam pesawat, gitu, ya tidak
perlu diulang. Nah, yang kedua diulang karena mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan sholat i'adah. Apa namanya? Sholat i'adah. Ada sholat adaan, tuh, ada yang i'adah, ada qadha, ada nazar, beda-beda lah. Nah, kalau i'adah itu sholat mengulang, sholat yang sama untuk mencari kesempurnaan. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Kayak orang sholat sendiri, sholat lagi, sholat jamaah. Ya. Sholat sendiri sudah selesai, duhur. Ada orang datang, ayo jamaah, ayo. Itu namanya sholat yang ada. Itu boleh untuk mengambil kesempurnaan. Karena antar jamaah dan tidak kan masih lebih utama berjamaah. Atau sholatnya sendiri, diulangi sendiri. Bukan berjamaah. Karena waktu pertama dia pikirannya ngawur. Ngawur ini Pak, dia udah selesai salam nih. Dia merasa sholat tidak amat ya. Akhirnya sholat lagi. Juga tidak berjamaah, kayak sendiri. Boleh, kayak itu boleh. Namanya sholat yang ada untuk menyempurnakan. Ada sholat seperti itu. Di pesawat kita merasa atau sholat yang sudah begitu tidak sempurna. Nah sekarang ada waktu masih di dalam waktunya dan itu pengen kita mengulang agar kita sempurna, maka boleh. Namanya yang ada. Di Banten bahkan yang ada itu berlaku. Saya sendiri kan kalau sholat Jumat sholat lagi, sholat duhur gitu, sholat duhur. Padahal tidak ada tuntutannya begitu contohnya. Tapi boleh, yang ada begitu untuk menyempurnakan untuk atau mengantisipasi saja. Tapi padahal itu tidak wajib. Karena itu sudah dikasih dengan Jumat. Nah, tidak wajib. Tapi ada sebagian yang mengatakan itu mazhab Syafi'i. Kalau kita sholat ngulang, ya kan dengan niat menyempurnakan, apakah berarti sholat yang sebelumnya yang kita ulang itu batal? Nah, tidak. Jadi misalnya nih kita udah selesai sholat isya, mikir-mikir ulang lagi gitu. Nah ketika kita Allahu Akbar, udah otomatis batal yang itu? Enggak batal enggak. Hukumnya yang kedua itu adalah sunnah, hukumannya sunnah. Yang pertama itu adalah dia wajib. Jadi yang kedua itu hukumnya sunnah, menyempurnakan itu sunnah hukumnya sunnah gitu. Hukumnya ayat tajdidul nikah. Mana bisa kan tajdidul? Pembaharuan nikah. Itu hukumnya sunnah. Contoh, ada orang menikah sebelum 5 bulan, sebelum 6 bulan lahir anak, ya, oke. Terus menikah lagi, diulang lagi nikahnya, pembaru nikah. Karena pikirannya menjawabkan biar untuk anak yang kedua itu menjadi sah. Oke ya, karena pertama kan belum 6 bulan udah lahir kan, kalau udah cicipin dulu itu kan, mau berarti anaknya kan gitu ya. Jadi biar anak keduanya biar diakui gitu, nikah bener kan. Jadi ada kan pembaruan nikah. Itu sebenarnya tidak wajib. Tetap tanpa ada pembaruan pun anak itu yang kedua nanti anak dia dapat waris. Kalau perempuannya walinya ya dia. Tapi kalau ini walinya hakim, misalnya walinya hakim lah. Kalau Hambali, Hanafi, dan Maliki tinggal melihat saja, walaupun kurang 6 bulan, sifat-sifatnya ada nggak ke bapaknya? DNA, hitamnya, keritingnya, prematur, ya, mungkin DNA-nya orang enggak. Misalkan apa? Misal hasilnya misalkan karena minimal nih dalam Islam itu usia kandungan 6 bulan, minimal. Maksudnya 6 bulan. Berarti 6 bulan apa nih? 6 bulan ya kemari lah. Iya, kemari lah. Hitungannya kalau Islam kemari ya, jangan Syamsiah. Jangan Syamsiah. Oke. Misalkan nih kurang 6 bulan lahir, berarti otomatis nih sebelumnya sudah ya, zina, asalnya zina. Nah, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali gitu. Walaupun itu hasil zina sekalipun kurang 6 bulan nih, tetap tinggal melihat ada nggak sifat-sifat anak ini, apakah dagunya, apa kepalanya, apa kulitnya, sebagainya. Nah, ya, sekarang zaman modern lebih canggih lagi ada DNA, itu lebih jelas. Nah, kalau ada mirip dengan bapaknya, ya sudah, dia jadi anaknya. Yang dosa masih zina, itu dosanya orang tua, tanggung lah ya. Nah, tapi hak perwalian, hak waris dapat. Tapi misalnya, kalau 6 bulan lahir, statusnya tetap dia bukan anaknya, walaupun sama perempuannya gitu kan. Memang dan perempuan itu hanya dengan laki-laki aja misalkan zinanya, misalkan ya jelas pleng kayak bapaknya, nggak ada yang dibuang, jelas itu kan. Dan perempuan itu hakikatnya memang dengan ini aja, tidak pernah ada yang lain. Tapi karena itu kurang 6 bulan, secara hukum syar'i jelas
bukan anaknya. Artinya pada saat dia kalau perempuan nikah maka tidak boleh Jadi orang tua wali jadi itu ya, wali, jadi. harus ke wali hakim dan waris pun tidak berhak. Itu. Ya. Oke, kalau Sampai ya. iya itu kurang dari 6 bulan. Nah, Namanya nggak boleh nyandung. nggak boleh, boleh Pak, boleh. Kalau nama Boleh. Jadi kayak macam gini, perempuan anak yatim itu sebutan bagi perempuan anak yang ditinggal oleh Bapak. bapaknya. Kalau ibunya meninggal, Ya tuh. dalam Islam tidak ada istilah piatu. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh Bapak. seorang bapak. Kalau ibunya yang mati, bukan yatim. Bukan yatim secara hukum, bukan. Kalau ibunya mati, tapi para ulama menghukumi yatimnya itu adalah fis syafaqah, bukan fis syar'iyyah, tapi fis syafaqah. Ada arti kayak gitu. Secara syariat enggak ya? Enggak. Karena dia ibu. Jadi yatim itu bapak yang meninggal. Itu berarti yatim. Kalau ibu enggak. Ya bertanggung jawab ya. Iya, karena yatim itu berarti kalau ibu disebut yatim juga, itu pengertian bukan syar'i, pengertian fis syafaqah. Disayangi, dikasih sayang seperti hanya dia itu memang yatim, bapaknya enggak ada gitu. Apa sih artinya piatu? Itu orang Jawa. Oh, Orang Jawa, yatim piatu, yatim piala, gitu kan, yatim piagam, gitu lah, yatim piano, padahal ya yatim cuma ada yatim, ada satu yatim, nggak ada piatu tuh nggak ada Pak. Islam nggak ada saya. Saya kira mah bapak dan ibu jadi yatim piatu. Tapi piatu itu hanya sebutan, tapi tidak menjadi hukum itu orang. Oh ya udahlah. Berarti Jadi- kalau kita menyalurkan zakat sedekah kayak gitu, kalau Iya. bilang ke yatim, kayak Yatim, gitu. ya yatim, Yatim yang bapaknya yang nggak ada, bukan yang ibunya nggak ada, bukan itu, bukan. Itu secara agama, tapi secara agama syariah pengertian yatim, secara tapi ada lagi yang pengertian secara bukan agama, bukan ini fis syafaqah itu artinya disamakan, kasih sayang syafaqah ya, menyamakan kasihan gitu kan. Dia walaupun ibunya meninggal gitu, nggak punya ibu kan, jadi disayang, disantuni, diapani. Tapi secara hukum agama bukan yatim itu, tapi disayangi sebagaimana dia adalah anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya. Makanya Ya, dapat dipertahankan ibu kan. oke. Karena yang bertanggung jawab kan bapak ya. Kalau istrinya meninggal kan bapaknya bisa seperti cari ibu. Ibu juga gitu. Saya apalagi warisannya banyak, ibunya enak. Jadi nggak ngaji nih. Ya, Ya udah nggak apa-apa ini ngaji kan. Jadi ngaji. Belum memang tadi. Diterusin lagi selebaran. Ya udahlah. Udah. Udah. Ya, mau nanya nih. Masalah subhat mengenai takutnya kita mengenai waktu hadas kecil, terutama ketika kita tidak menjumpai toilet duduk gitu ya. Kan makanya dulu waktu di pondok itu kan sarung untuk sholat itu pasti dipisah untuk sarung untuk dolan gitu. Iya. Karena apalagi kalau kita tidak di sini tidak menjumpai adanya toilet berdiri. Padahal namanya toilet berdiri kan kita nggak tahu ketika itu kita flushing kecipratan dari air kencing kita mungkin nyiprat di celana, atau pas kita lagi ke lapangan kepepet, pasti kan kita ke ini, nggak mungkin kita plotrokkan satu baju, pasti kan kita ini kena angin dari pasir yang sudah basah kadang kan nyiprat di sini. Nah itu kalau di Mabadil Fikih waktu itu kan ada beberapa pendapat, salah satunya itu akan kembali suci kalau kita hanya membasuh. Ada pendapat kedua, kita harus diucek sampai itu benar-benar dikucek gini. Nah, itu seperti apa itu? Menurut Pak Ustadz, kita nih yang di sini nih sering kayak gitu tuh. Gampang. Sikat. Gampang. Najis itu ada najis yang mahfu, ada yang ghairu mahfu. Ada najis mahfu dan yang ghairu mahfu. Ya. Najis mahfu itu najis hukumnya tapi ditolerir, tidak dianggap najis. Najis mahfu, najis yang najis tapi ditolerir, Ditoleransi. Contoh. Muntahan itu najis. Ya. Muntah najis ya. Ya. Karena dia keluar dari ma'din itu dari dalam. Ya, dari dalam. Makanya kenapa iler pun kalau tidurnya miring ataupun bapong, orang Najis. tidur itu najis karena dia Di dalam. tidur dari luar dalam. Tapi kalau orang tidurnya melumah, kata para ulama nih,
dia akan kalau ada keluar ini berarti hanya dia Di mulut. dari mulut, maka dia tidak najis hukumnya karena tidak dalam kan. Nah sekarang ada bayi lagi disusunin, disusunin sama ibunya. Yang namanya bayi itu gak ngerti, udah kenyang mah masih bayi wong nyusu ya begini Olap. sampai keluar Ya olap. apa bahasa Olap. Gumoh. Gumo. Umar. kan di dalam itu ke baju-baju, oke. Itu najis nggak? Najis. Tapi dihukumi najis ma'fu. Tuh diantaranya. Yang kedua, jalan kita di fish market. Ada pasar binatang. Banyak kan? Kambing-kambing tuh. Lepong di mana-mana, sama mana. Debu-debu. Kita jualan. Anginnya bergak karuan nih. Menerbangkan debu-debu. Masuk kita ke rambut kita mungkin. Ke celana kita mungkin, ke baju-baju kita. Terus kita sholat ke bawah itu kan? Nah, itu termasuk najis ma'fu, sah sholatnya. Oke, sah sholatnya. Termasuk adalah najis ma'fu adalah najis yang tidak nampak oleh mata, ya, yang sedikit-sedikit seperti cipratan air kencing yang tidak kita lihat dan tidak kita sengaja, tapi harus kita berusaha pertama agar kita terhindar dari cipratan itu. Kenapa kita wajib? Kalau kita wajib berusaha dulu, wajib mengantisipasi dulu. Jangan asal Kanjeng Nabi pernah kencing berdiri. Kanjeng Nabi pernah kencing berdiri. Kanjeng Nabi tapi seringnya duduk, sering duduk. Tapi Nabi kencing berdiri. Sahih dong. Ya, bukan koprol sih. Kanjeng Nabi pernah kencing berdiri. Tapi itu sahih. Tapi para ulama membedahnya bahwa tetap lebih utama adalah duduk untuk mengantisipasi apa? Cipratan. Nah, karena Kanjeng Nabi nggak bisa itu, tidak bisa waktu itu tidak duduk, maka beliau pun berdiri. Sehingga kita diwajibkan pertama untuk berusaha agar tidak terkena cipratan. Setelah tidak ada usaha, terus maksa saja mungkin ada 1-2 yang nempel di baju, di apa namanya, di celana, dianggapnya sah. Itu namanya najis ma'fu. Oke, najis ma'fu. Sah, usaha itu sah. Walaupun terpaksa ada yang ciprat-ciprat, tapi kita usaha. Sama dengan halnya apa? Orang yang berkumur-kumur ketika puasa. Di puasa ini. Orang puasa itu orang yang tidak dalam berpuasa disunahkan berkumur dengan banget-bangetakan gitu. Apa sih? Benar-benar Berlebihan. kecuali ketika berpuasa, maka jangan banget-bangetakan. Ya. Nah, sekarang ada orang puasa. Lagi puasa nih. Banget-bangetakan gitu seperti biasa berpuasa. Tuh ada yang masuk. Batal nggak puasanya? Enggak. Batal. Betul nggak? Oh, karena dia udah Karena Karena dia banget-banget seperti dia bukan dalam berpuasa. sengaja. Karena ada larangan membanget. banget-banget. Oke. Lebihan. Nah, sekarang dia udah hati-hati. Ada, tapi ada yang masuk. Ada yang masuk, batal nggak? Enggak. Nggak batal. Bedanya kayak gitu. Hati-hati. Ada usaha dulu pertama. Ketika dia berusaha untuk tidak mengetakan, tiba-tiba ada yang masuk, tidak batal karena sudah berusaha begitu. Ada usaha dulu. Kita kencing, berusaha dulu agar kita cincing laksana gitulah, dianu. Kalaupun nanti ternyata ada 1-2 yang masuk, itu ditolerir, itu namanya najis yang ma'fu. Akuarium, misalnya ini ada ikan itu tainya najis. Akuarium kurang dari 2 kolah, kecil akuariumnya gitu kan. Tangan kita gebok-gebok situ. Ada ikannya 3-4 muter-muter, ngising nguyu di situ. Najis nggak? Najis. Air segitu najis nggak? Najis nggak semuanya? Najis. Terus kita kadang-kadang nggak cuci tangan dulu, terus sholat gitu kan? Sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak? Sah. Itu najisnya ma'fu. Paham nggak? Jadi kita harus tahu najis itu ada yang ma'fu, ada yang ghair ma'fu, ada yang najis hukmiyah, najis ainiyah, najis mukhallah, macam di mana klasifikasinya harus tahu tuh, karena nanti akan menuju kepada bersuci, toharo, sholat, sambungannya ke sana nantinya. Paham ya? Gitu ya? Sebentar, Ustaz. Kalau kita kumur-kumur ketika sedang puasa gitu.
Jadi kan otomatis ketika kita sesudah kumur-kumur itu kan rasa mulut tuh beda. Iya, iya. Berarti kan ada air gitu. Iya. Boleh nggak kita nelan ludah? Nelan ludah, nelan ludah nggak apa-apa. Sesudah wudhu. Nelan ludah itu para ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Nggak batal itu. Maksud para kan Nah sekarang iya, ludah itu tidak membatalkan, oke, tidak membatalkan. Kita wudhu, wudhu. Air yang kita buat berkumur-kumur itu mungkin ada yang bisa di mulut kita. Sebisa mungkin jika itu ada rasa dan bisa dimuntahkan atau jangan ditelan itu, kalau ditelan nih, keluarkan. Kalau itu mau ada rasanya, Pak. Kalau ada rasanya ya. Karena tawar itu ya sama aja dengan air ludah rasanya. Nah kalau ada rasanya keluarkan kalau bisa ya. Tapi kalau sengaja dimasukkan ya menjadi batal itu kan. Ya, untuk air laut lah, rasa asin kan. Itu yang rasanya itu kan. Kalau tawar mah sama dengan ludah kan, nggak berasa gitu. Jadi memang jangan, walaupun sedikit itu ya, sedikit. Kalau kita dengan ta'ammudan, amidan wa alima tahrimahu batalat shaumuhu. Walaupun sedikit kita tahu bahwa itu nggak boleh, telan aja lumayan. Batal kan? Batal kan? Batal. Makanya kalau enggak keluarkan kalau bisa. Nyambung lagi Pak Rafiq tentang rasa itu. Kalau sholat itu kan tidak boleh makan minum. Ya iya loh. Ya. Kalau orang habis minum teh masih ada rasa manis, kita sholat terus telan. Iya. Boleh apa enggak? Jangan ditelan. Berarti kita kan makannya di luar, minumnya di luar sholat tuh. Iya. Kalau sholat kan lagi gak minum tuh, itu kan bekasnya gitu kan. Makanya kenapa disunahkan bagi orang yang mau sholat untuk berkumur, gitu. Karena mungkin ada sisa dari teh, makanan, sate dan seterusnya lah. Tapi makannya kan di luar tuh, sampai tuh. Sholat itu tidak minum kan? Hanya sisa dari yang sebelum sholat gitu. Berarti sholat Anda sah hukumnya karena nggak minum. Tadi kan sisa tuh. Gitu. Sisa. Ada rasa manis. Nggak masalah itu. Nggak masalah ya. Oh sejati. Tapi kalau itu berbentuk ada zatnya. Kalau air mah rasa itu ada yang berbentuk tidak berbentuk. Kita nih minum sesuatu dia tidak berbentuk kan? Nggak masalah itu kan? Lewat nih ada sate. Nggak batal kan gitu lah. Nah sekarang begini, kalau nggak ada rasa, nggak ada ainnya, zatnya, maka ada masalah itu. Sekarang kalau ada zatnya kecil, selilit, Ya, itu berarti ada bentuk. sisa nasi Atau daging, sate. Jakalin, dapat, telan, main batal ini. Batal. Kalau bekas minum rasa bukan bentuk ya, itu nggak masalah. Di sela-sela gusi. Nah begini ya, kalau ada kena buang atau di ini sampai kita nabok ya di samping ini di saku jangan dulu. Gini kata Nabi ya, meludahnya itu ke kiri. Kalau suatu mudah ke kiri, itu maksudnya bukan ke orang, ke arah kiri, Sendiri. jangan di depan kecuali di Bawah, depan kaki ke bawah, bukan ke sana. Jadi ke sini, pertama ke kiri. Bukan Itu Jadi itu ke dada kiri. iya, ini ke arah kiri. Tenakannya ke bawah aja. Ke arah kiri itu ke arah kiri. Betul ke arah kiri, betul ke arah kiri. Ya, boleh ke bawah tapi jangan ke depan. Iya. itu salah satu sunnah yang tidak diamalkan sekarang untuk sekarang. Sunnah yang untuk ludah sebelah. Kalau kita mau meludah, biasanya orang itu ya kebanyakan ya tidak. Kebanyakan memang tidak perlu, kebanyakan tidak perlu. Jadi tidak, bukan sunnah itu. Masalah di kajian si Ustadz Sarwat dibahas itu sunnah-sunnah yang diperbolehkan dipakai sama yang dibuang gitu. Itu. Iya, itu kalau terjadi ada sesuatu kan gitu kan, maka disunahkan saja itu tuh. Disunahkan untuk meludahnya. Jangan ditelan. Oke? Jangan dimut-mut sepanjang sholat. Jangan.
Satu lagi Pak Ustaz. Nah, jadi sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Ketika meludah ke kiri, itulah saatnya di situ. Tapi kalau nggak ada makanan, nggak ada sesuatu, kok disunahkan? Ini kan sunnah kan? Sunnah itu kapan waktunya? Saatnya. Saat diperlukan. Saat kita lagi ngemut. Ah, ini nih sunnahnya di situ. Ya daging yang nempel itu terus keluar kan. Iya. Nah, itu baru sunnah. Namanya selilit Pak. Iya Selilit. Apalagi kalau udah tua. Nah, kalau nggak ada gitu. segala pak, Karena ada tahu-tahu. enggak ada sunnahnya sih. Sunnahnya Nabi. Sunnahnya bagaimana maksudnya? Ya, itu sunnahnya kalau Pas ada sesuatu, nah disunahkan ke kiri gitu kan, itu sunnahnya. Nah kalau nggak ada sesuatu yang ke kiri kan cok lagi, nggak ada sesuatu padahal. Coba laptop ya. Paham ya? Itu lencok kan. Orang Arab itu dia batuk atau apa jalannya atau liurnya Ya, pakai tisu. Ya. Tisu satu begini Pak. ya nggak apa-apa. Oh gitu. Tidak apa-apa. Atau kalau satu sini. Silakan, tidak apa-apa. Yang dalam mazhab Hambali, Hanafi tidak ada patokan ini itu tentang pergerakan dalam sholat. Ya. Ya kan kita lagi. Kalau menurut Syafi'i ada di dalam sholat fardu, tapi tidak ada di dalam sholat sunnah. Hanya ada maksudnya sunnah nih. Jadi boleh maksudnya bergerak-gerak dalam sholat sunnah, tapi adabnya diam seperti fardu. Tapi kalau fardu ada ketentuan. Mazhab Syafi'i mah ada dua ulama mazhab Syafi'i yang membatasi, dua ulama besar mazhab Syafi'i, dua ulama yang saya baca kitabnya, yang mengatakan kalau 3 kali berturut-turut, ya, 3 berturut-turut membatalkan sholat. Ya tapi dalam satu itu ya satu. Dalam satu rukun, satu saat. Jadi kalau tidak berturut-turut nggak masalah. Garuk-garuk. Ya, garuk-garuk kan sini. Terus aja. Satu, nih satu begini. Sampai Tapi kalau 3 jari, 3 gitu. Kalau 3 jari, 3 bergerakan dia. Masa kalau gatel gini. Jangan gua udah 5 ya. Nah, gitu. Batal. Nah, itu ada 2 ulama. Berbeda dengan yang lain. Ada ulama Syafi'i juga, enggak batal. Enggak berbeda kayak gitu. Imam Nawawi. Orang yang at-tahiyatnya mengikuti pendapatnya Wa'il bin Hujr. Hadis dari Wa'il bin Hujr, di mana kanjeng Nabi ketika sholat yuharrikuha, menggerak-gerakkan gini. Terus itu kan? Gimana itu? Bergerak terus ini. Tuh 2 3 4 5. Udah lagi gini-gini lagi. Ada yang begini lagi. Ayo. Kita kan enggak. Syafi'i kan? Illallah diam. Bagaimana pendapat Imam Nawawi? Yang Syafi'i melihat orang yang seperti itu batalkah sholatnya? Sholat begitu terus. Imam Nawawi tidak membatalkan. Imam Nawawi walaupun berkali-kali itu, Nabi mengatakan makruh hukumnya. Ini membatalkan sholat. Baru Syafi'i bismillah baca keras gitu kan. Bermakmum kepada imam yang tidak membaca bismillah asal teryakin itu dia baca sah. Imam Syafi'i. Dan tidak mengatakan kafir bagi orang yang tidak mengatakan bismillah bagi Al-Fatihah. Imam Malik Imam Malik itu tidak menjadi bagian pada Al-Fatihah. Dia tidak, kenapa? Karena ayat bismillah termasuk Fatihah itu adalah hukman, laisa wujuban i'tiqadan, tapi wajibnya hukman. Jadi tidak menjadikan kafir bagi mereka yang mengingkari bismillah dalam Fatihah. Hukman, bukan i'tiqadan. Kalau maksudnya i'tiqad, wah itu mengurangi Quran, mengurangi Al-Quran bismillah, dicopot dari bismillah itu kufur kan, dikafir. Quran dikurangi, dibuang. Nah, Imam Syafi'i enggak. Pandangannya Mas luar biasa itu pandangan Syafi'i. Walaupun ada orang tidak menganggapnya sebagai ibadah, tapi beliau mengatakan itu adalah hukman saja, tidak seperti i'tiqadan. Gitu, paham enggak? Nah, itu aja. Banyak itu semuanya. Udah ya? Ya. Ya. Baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma alamtani wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Muhammad. Allahumma shalli ala